يا شهر رمضان يا شهر شيام مرحبا يا شهر رمضان يا شهر شيام مرحبا يا شهر رمضان يا شهر شيام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segenap para alim, para ulama yang saya muliakan dan saya hormati, dewan juri dan dewan hakim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kerabat dai seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua dan memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin sehingga kita masih dapat menjalani ibadah puasa di bulan yang suci ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan ke junjungan kita, Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut yang taat, yang berhak mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Ada peribahasa yang menyatakan tak kenal maka tak sayang. Betul. Perkenalkan, nama saya Dawar Faid Hadi, umur saya 16 tahun. Saya akan mengangkat tema eksistensi puasa Ramadan di kacamata ubudiyah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita tahu, ibadah puasa adalah salah satu ibadah terbesar dan sebaik-baiknya amalan ketaatan. Puasa Ramadan juga merupakan puasa tertinggi yang mewajibkannya seluruh umat muslim di dunia ini. Allah menyatakan, barang siapa yang melaksanakan bulan puasa karena ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melipat ganjaran orang tersebut. Dan Allah akan menjanjikan pintu-pintu surga kepada orang-orang yang berpuasa. Subhanallah. Menahan lapar dan dahaga bukanlah hal terberat saat menjalani puasa, tetapi menahan iri, dengki, hasad, dan sederet penyakit lainnya, itulah hal yang terberat saat menjalani puasa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi orang tersebut tidak mendapatkan apapun dari puasa tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam hadis tersebut pun dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah yang menyebutkan kesempurnaan puasa, bagaimana kita menjaga seluruh anggota tubuh kita dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, betapa banyaknya orang yang mengaku puasa tetapi tidak menjaga lisannya, masih saja bergibah dengan tetangga. Betapa banyaknya orang yang mengaku puasa, dia tidak menjaga pendengarannya, masih saja mendengar gosip murahan dari tetangga. Betapa banyaknya orang yang mengaku berpuasa, tidak menjaga matanya dari perkara yang haram dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka dari itu, di bulan yang suci ini, marilah kita jaga syahwat kita, sucikan pikiran kita, sucikan hati kita, agar kita mendapatkan keutamaan di bulan puasa ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam firman Allah pun menegaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Dari ayat Allah tersebut memiliki makna dan ajaran mengenai bulan puasa di bulan Ramadan ini. Ayat tersebut juga menyuruhkan ya ayyuhalladzina amanu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, jika ada sebuah ayat menyuruhkan ya ayyuhalladzina amanu, pasti ayat tersebut mengandung ajakan, perintah, larangan yang sangat berat. Karena Allah Maha tahu, hanya hamba-hambanya saja yang beriman yang dapat melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Betapa diwajibkannya berpuasa, Allah pun telah menyuruh umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW untuk menjalani puasa. Adapun keutamaan atau tujuan dari berpuasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Keutamaan puasa Ramadan pun ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Yang artinya, barang siapa yang melakukan puasa Ramadan karena iman, karena ikhlas, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lampau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fu'ai Syuriah PBU Dr. Kiai Haji Zaki Mubarak mengatakan, dari hadis sahih tersebut dapat disimpulkan dengan mudah, barang siapa hamba Allah yang dapat menjalani ibadah puasa Ramadan karena ikhlas, karena rasa keimanan kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya dosa-dosa yang telah lampau. Keutamaan puasa Ramadan pun, jika kita dilakukannya dengan syariat-syariat Islam, dengan ajaran-ajaran Al-Quran, dengan kesunahan-kesunahan Nabi Muhammad SAW, itu akan melepaskan dosa-dosa kita dari sebelumnya, sehingga kita menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kata yang patut keluar dari lisan kita pada saat kali ini adalah alhamdulillahirabbil alamin. Patut kita syukuri kita masih diberikan iman, takwa, dan umur yang panjang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa beribadah di bulan yang suci ini, bulan yang agung ini, bulan di mana ibadah-ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa tak bisa dibayangkan betapa banyak orang-orang yang tahun lalu masih bisa merayakan indahnya Ramadan, masih bisa bersuka cita dengan keluarga pada saat Lebaran, tapi kini terlanjur di liang kubur. Kita juga tidak pernah tahu kapan kita menyusul mereka, Ramadan tahun depan atau justru Ramadan tahun ini. Maka dari itu, yang patut kita lakukan sekarang adalah terus ikhtiar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap jam, setiap hari, bahkan setiap detik pada bulan yang suci ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kelepatan yang sekiranya tidak berkenan di hati rekan-rekan, dan terima kasih saya ucapkan. Makan biawak di rumah Bu Endah, segar rasanya bila ditambah belewah. Ayo terus memperbanyak ibadah agar hidup menjadi lebih berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wassalimna minal corona. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.